Bayangkan sebuah kerajaan di Nusantara, bukan hanya kuat dalam perang, tapi juga rapi dalam pemerintahan, makmur dalam ekonomi, dan harmonis dalam kehidupan beragama. Inilah Majapahit, sebuah peradaban besar yang jejak kejayaannya masih bisa kita telusuri lewat sebuah karya sastra agung, Negara Kertagama. Ditulis oleh seorang pujangga istana bernama Empu Prapanca pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kitab ini bukan sekedar puisi. Ia adalah potret hidup tentang bagaimana masyarakat Majapahit menjalani hari-hari mereka, dari istana hingga ke desa-desa. Mari kita masuk ke dalam dunia itu. Pagi hari di Majapahit dimulai dengan keteraturan. Di pusat kerajaan, istana berdiri megah, dikelilingi tembok, taman, dan bangunan suci. Para pejabat kerajaan sudah bersiap menjalankan tugas mereka. Sistem pemerintahan berjalan dengan rapi, terstruktur, dan penuh disiplin. Raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga simbol spiritual. Ia dihormati sebagai wakil kekuatan ilahi di bumi. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Mahapatih legendaris Gajah Mada. Di bawah kepemimpinan ini, Majapahit mengelola wilayah luas yang terhubung melalui sistem kekuasaan dan loyalitas. Daerah-daerah taklukan mengirim upeti, sementara pusat kerajaan menjaga stabilitas dan ketertiban. Namun, kehidupan di Majapahit bukan hanya milik istana. Di luar tembok kerajaan, masyarakat hidup dalam struktur sosial yang jelas. Ada kaum bangsawan, pendeta, pedagang, hingga rakyat biasa. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan sosial. Yang menarik, kehidupan sosial ini diikat oleh nilai toleransi yang kuat. Di Majapahit, agama Hindu dan Buddha tidak saling bertentangan, justru hidup berdampingan. Upacara keagamaan seringkali mencerminkan perpaduan keduanya. Masyarakat tidak hanya beribadah, tetapi juga merayakan spiritualitas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan suasana desa saat upacara berlangsung, suara gamelan, aroma dupa, dan masyarakat yang berkumpul dalam harmoni. Dari sisi ekonomi, Majapahit adalah kerajaan yang makmur. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan. Sawah-sawah terbentang luas, menghasilkan padi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sistem irigasi menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan teknis yang maju. Namun Majapahit tidak berhenti di situ. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan. Kapal-kapal dari berbagai wilayah datang dan pergi, membawa barang dagangan, budaya, dan ide-ide baru. Pelabuhan menjadi titik pertemuan berbagai bangsa. Ekonomi yang kuat ini membuat kehidupan masyarakat relatif sejahtera. Negara Kertagama juga menggambarkan kehidupan budaya yang sangat kaya. Seni dan sastra berkembang pesat. Karya seperti Negara Kertagama sendiri menjadi bukti tingginya tingkat intelektual masyarakat Majapahit. Upacara kerajaan, perjalanan suci raja, hingga pembangunan candi-candi menjadi bagian dari kehidupan budaya yang dinamis. Salah satu kegiatan penting adalah perjalanan keliling raja, sebuah tradisi untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah. Dalam perjalanan ini, raja tidak hanya menunjukkan kekuasaan, tetapi juga membangun kedekatan dengan rakyatnya. Dan tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan kemegahan Istana Majapahit. Digambarkan dengan detail dalam Negara Kertagama, istana bukan sekedar tempat tinggal raja. Ia adalah simbol kekuasaan, pusat administrasi, dan ruang budaya. Setiap bangunan memiliki fungsi, setiap upacara memiliki makna. Di dalamnya, kehidupan berlangsung dengan penuh aturan dan protokol ketat. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang menonjol, yaitu keteraturan. Dari semua gambaran ini, kita bisa melihat bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan besar, tetapi juga sebuah sistem kehidupan yang kompleks dan terorganisir. Negara Kertagama memberi kita jendela untuk melihat masa lalu, yang berupa sebuah dunia di mana kekuasaan, budaya, ekonomi, dan spiritualitas saling terhubung. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa untuk kita hari ini adalah, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Majapahit telah lama runtuh, namun nilai-nilai yang tercatat dalam Negara Kertagama tentang harmoni, keteraturan, dan keseimbangan masih relevan hingga hari ini.
Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin untuk memahami masa kini.